Selamat sore Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi mengenai heuristik keterwakilan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Agnes Faradila Misa dengan NIM 331227176. Perkenalkan, nama saya Stefanus Bukipan dengan NIM 331219193. Perkenalkan, nama saya Beatrix Patricia Carolina Ngata dengan NIM 331222166. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Petrus Dotekoten dengan NIM akhir 169. Baik, itu adalah perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya kami akan masuk kepada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh teman Tria. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian heuristik. Pengertian heuristik adalah petunjuk praktis untuk mempermudah pengolahan informasi dalam pengambilan keputusan. Heuristik merupakan individu dalam pengambilan keputusan. Adanya heuristik menyebabkan pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih efisien. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai heuristik keterwakilan. Heuristik keterwakilan merupakan penilaian subjektif terhadap objektif berdasarkan kemiripan objek terhadap individu. Misalnya itu seperti ketika kita melihat ketika kita melihat orang membawa kamera, kita akan mengira dia fotografer, padahal dia bukan fotografer. Sekian. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman Tria. Yang berikut, beberapa bias pengambilan keputusan yang disebabkan oleh heuristik keterwakilan. Di antaranya yang pertama, tidak sensitif terhadap base rate. Tidak sensitif terhadap base rate merupakan bias ketika dalam menilai profitabilitas kejadian. Individu cenderung mengabaikan informasi base rate atau data statistik dan memperhatikan informasi yang lebih spesifik atau informasi yang lebih khusus menjelaskan kasus tertentu. Di sini mengabaikan base rate memberikan implikasi yang negatif. Misalnya dalam investasi terdapat kemungkinan untung atau rugi. Jika seorang tidak mempertimbangkan base rate, mereka mungkin akan salah menginterpretasi data baru dan membuat keputusan yang salah. Misalnya teman-teman, jika seseorang melihat bahwa seorang pasien memiliki gejala penyakit tertentu, namun tidak mempertimbangkan bahwa penyakit tersebut jarang terjadi di populasi umum, mereka mungkin akan salah menyimpulkan bahwa pasien tersebut pasti menderita penyakit tersebut. Yang kedua, tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Ketika menilai reliabilitas dan informasi untuk mengambil keputusan, individu kadang mengabaikan ukuran sampel. Misalnya ketika auditor melakukan audit pada perusahaan besar yang sebelumnya diaudit oleh kantor akuntan publik besar. Auditor baru cenderung memberikan penilaian bahwa tidak terdapat salah saji dalam akun perusahaan tanpa memperhatikan sampel audit yang digunakan. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman Yuda. Di sini saya membahas mengenai kesalahan konsepsi dari peluang dan regresi pada rata-rata. Kesalahan konsepsi dari peluang di mana individu sering berharap bahwa urutan data yang dihasilkan dari proses acak akan terlihat acak atau akan menghasilkan sesuatu laporan yang acak. Misalnya, dalam pertandingan sepak bola, pemain idola telah melakukan 4 kali lemparan yang bagus. Bagaimana probabilitas dari pemain tersebut di lemparan kelima? Apakah memiliki probabilitas yang lebih tinggi, lebih rendah, atau sama? Komentator olahraga atau penggemar akan selalu memprediksi bahwa lemparan kelimanya itu akan mengalami probabilitas yang tinggi. Itu yang dinamakan kesalahan konsepsi dari peluang. Karena apa? Karena bisa saja pada lemparan kelima itu probabilitasnya lebih rendah atau bahkan sama. Berikutnya adalah regresi pada rata-rata. Regresi pada rata-rata ini sendiri di mana individu cenderung mengembangkan prediksi bahwa outcome yang akan datang berhubungan dengan outcome masa lalu. Jadi misalkan begini teman-teman,
seorang pekerja ini diprediksi bahwa tahun lalu itu dia memiliki kinerja kerjanya yang sangat bagus. Maka dari kinerja tahun lalu yang sangat bagus, manajer atau pihak yang lebih tinggi dalam perusahaan tersebut memprediksi bahwa di tahun yang akan datang pekerja tersebut akan menghasilkan kinerja kerja yang lebih bagus lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman FM. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman Agnes. Yang berikut, yang kelima itu kesalahan konjungsi. Kesalahan konjungsi itu terjadi ketika individu mengasumsikan bahwa kejadian kondisi spesifik akan jauh memungkinkan terjadi dibandingkan kejadian yang umum. Seperti contohnya itu ketika seseorang dia memiliki profesi sebagai akuntan, namun dia juga memiliki aktivitas sebagai feminis. Di situ mereka menyimpulkan bahwa lebih mungkin bahwa ia lebih masuk akal bahwa ia berprofesi sebagai feminis dan akuntan dibandingkan ia hanya berprofesi sebagai akuntan saja. Yang berikut itu, di sini juga saya akan mengakhiri presentasi dari teman-teman saya. Kesimpulan dari presentasi yang kami ambil yaitu dalam heuristik itu ada petunjuk praktis untuk mempermudah pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Heuristik mempercepat individu dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya heuristik menyebabkan pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih efisien. Heuristik merupakan filter yang membantu kita untuk fokus pada informasi yang penting dan mengabaikan informasi yang tidak penting. Sedangkan, jika kita kaitkan dengan heuristik keterwakilan, maka heuristik keterwakilan itu merupakan penilaian subjektif terhadap objek berdasarkan kemiripan objek terhadap populasinya. Heuristik keterwakilan terjadi ketika seseorang membuat berdasarkan pada aturan yang relatif sederhana. Semakin mirip seseorang dengan ciri-ciri khas yang orang-orang dari suatu kelompok, semakin mungkin ia merupakan bagian dari kelompok tertentu. Sekian dari saya, terima kasih.